Assalamualaikum semuanya. Coklat mini. Ini tuh gelas coklat yang aku buat dari coklat batang. Ini tuh sekalian ngejawab pertanyaan teman-teman yang katanya buat ini kemarin gagal ya. Aku bakalan pakai coklat lain, bahan lain, dijamin ini tuh anti gagal. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway aku, kalian bisa langsung aja klik like dan komen ya. Nanti kalau kalian udah like dan komen, otomatis nama kalian bakalan masuk ke undian. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin tepung panir sama bubble crumb. Ini untuk tepung panirnya aku bakalan oven dulu ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin loyang, aku bakalan masukin ini kurang lebih aja ya teman-teman ya, 10 gram bubble crumb. Terus di sini aku ada 25 gram tepung panir. Kalau teman-teman mau dibanyakin tepung panirnya boleh ya, disesuaikan aja sama selera kalian. Ini dia, aku mix dulu. Setelah itu aku bakalan siapin ovenan. Untuk ovennya aku panasin dulu kurang lebih 10 menit pakai api besar. Setelah 10 menit aku kecilin apinya sampai benar-benar kecil. Setelah itu aku masukin bubble crumb sama tepung panirnya kayak gini ya. Kalau api kalian gede banget bisa pakai 2 menit ya, cuman karena api aku kecil jadi aku ovennya kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit aku bakalan cek apakah dia udah kriuk apa belum. Soalnya kalau nggak di oven kayak gini dia tuh kayak kurang crispy gitu loh teman-teman. Jadi biar dia crispy itu aku oven dulu seperti ini. Kalau teman-teman nggak tahu beli bubble crumb ini di mana, aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi. Untuk coklatnya sendiri aku pakai merek Gelato Dark Coklat ya. Ini kalau teman-teman mau pakai coklat lain atau coklat yang manis, coklat susu gitu, boleh banget ya teman-teman ya. Cuman karena di sini aku tuh udah pakai dark coklat, jadi untuk penambahan coklat bubuknya aku skip. Jadi untuk coklatnya bener-bener pure, aku pakai coklat aja kayak gini, coklat batang, nggak ada tambahan lainnya. Ini di sini satu bungkus kan isinya 250 gram. Aku bakalan pakai setengah bungkusnya aja ya. Jadi untuk coklat yang aku pakai itu kurang lebih 125 gram. Kalau teman-teman pakai merek coklat ini nih gitu kan, terus pengen hasilnya lebih kental dari yang aku punya, untuk coklatnya takarannya bisa pakai 150 gram ya. Cuman karena aku pengen nih gelasnya aku tuh agak mencair gitu loh teman-teman, jadi aku pakai coklatnya ini cuma 125 gram. Tapi kalau teman-teman pengen kental ya itu tadi yang seperti yang aku ngomongin, teman-teman bisa pakai takaran 150 gram. Coklatnya udah aku iris-iris dan aku bakalan ngenalin alat tim coklat yang anti panas ini ya teman-teman ya. Jadi kita tuh ngelelain coklat udah nggak perlu lagi di kompor, cukup kalian siapin air panas yang bener-bener panas. Ini nanti tuh bakal bisa leleh sendiri. Jangan lupa untuk peleleh coklatnya tuh dielap-elap dulu pakai tisu kayak gini biar dia tuh nggak mengandung air sama sekali ya. Dan ini kita pinggirin dulu alat apa itu namanya, alat buat naruh air panasnya. Kita bakalan timbang coklatnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini dia coklat yang udah aku siapin tadi. Aku bakalan tunjukin ke kalian ya teman-teman ya berapa gram yang aku pakai biar kalian itu nyobain resep aku tuh bisa sama persis gitu loh teman-teman. Soalnya yang part pertama kemarin banyak banget yang komplain gagal gitu buatnya, jadi aku bakalan tunjukin bener-bener untuk takarannya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh aku pakai 125 ya. Setelah ditimbang kita langsung aja siapin air panas. Ini tuh air panas yang bener-bener super panas ya. Kita kasih secukupnya aja teman-teman, jangan terlalu penuh, soalnya kalau terlalu penuh nanti dia tuh malah bleber kemana-mana. Setelah itu kita langsung aja taruh coklat di atasnya. Kita tunggu beberapa saat, dia bakalan leleh kayak gini ya. Tinggal kita aduk-aduk, nanti lelehnya bakalan merata. Kalau teman-teman pengen atau butuh rekomendasi alat tim coklat seperti yang aku punya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi pengeleleh coklat yang aku pakai. Ini tuh bener-bener worth it buat dibeli karena menurut aku ngelelehin coklat itu lumayan panas ya. Jadi kalau kalian pakai ini tuh gak perlu panas-panasan lagi buat ngelehin coklat. Kalau coklatnya udah bener-bener leleh, kita langsung aja tambahin minyak goreng kurang lebih 100 ml ya.
Ini kita langsung aja aduk-aduk kalau minyak gorengnya udah tercampur rata. Ini karena coklatnya masih panas, jadi dia tuh bener-bener masih mencair banget untuk tekstur glaze-nya ya. Jadi ini nggak masalah banget, ini nggak gagal ya teman-teman ya. Tinggal kita kasih isian aja sesuai selera kalian. Kalau rekomendasi aku ya, kalau kalian punya bubble crumb atau kalian udah beli bubble crumb, ini full bubble crumb aja kurang lebih 25 gram dia tuh udah cukup banget loh teman-teman. Soalnya bubble crumb itu kan dalamnya berongga ya, jadi untuk isiannya ini tuh kita nggak butuh banyak gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat ini terus punyanya bubble crumb, tepung panirnya di skip aja juga nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nggak punya bubble crumb, punyanya tepung panir, pakai tepung panir semuanya juga nggak masalah ya. Ini aku tunggu coklatnya sampai benar-benar dingin. Ini setelah 2 jam, teksturnya tuh belum beku sama sekali ya teman-teman ya, masih kayak agak mencair gitu. Tapi menurut aku nggak masalah. Ini kita langsung aja siapin bungkusannya ya. Karena di sini tuh konsepnya aku mau buat coklat Collins mini KW-nya gitu loh teman-teman. Jadi aku bakalan masukin ke dalam cup saus kayak gini. Ini untuk cup sausnya aku pakai ukuran 25 ml. Kalau teman-teman butuh rekomendasi cup seperti yang aku punya ini, teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasi produk yang aku kasih di deskripsi ya. Mulai dari pertama tadi kayak bubble crumb, terus pengeleleh coklat sama bungkusannya ini, teman-teman bisa langsung aja dapetin di deskripsi. Ini juga sama ya, untuk stikernya juga aku belinya online. Ini lumayan murah banget, dapatnya 500 piece gitu loh teman-teman. Aku lupa sih harganya berapa, kayaknya sih 6 sampai 10 ribu tuh, lupa pokoknya. Ini stikernya murah. Jadi kalau teman-teman pengen nih bungkusannya tuh lebih menjual, kita bisa pakai stiker seperti ini. Ini jangan lupa dibersihin ya kalau emang ada yang bleber kemana-mana gitu. Ini untuk satu resep yang aku buat ini jadinya kisaran 12 bungkus ukuran mini, 12 bungkus ukuran mini kayak gini ya teman-teman ya. Tuh kita langsung aja bungkus semuanya sampai habis. Ini aku saranin banget kalian ngebungkusnya pas keadaan cair seperti ini sih, soalnya kalau udah beku pasti dia bakalan repot banget. Jangan lupa stikernya biar dia tuh lebih cantik. Ini untuk coklatnya aku bakalan diemin dulu kurang lebih 24 jam, dan setelah 24 jam ini dia hasilnya. Seperti yang aku omongin di awal ya teman-teman ya, karena di sini tuh aku pengen buat glaze-nya tuh emang sengaja agak leleh. Jadi untuk takaran coklatnya tadi kan aku kurangin ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau buat ini terus pengen agak padat sedikit, coklat batangnya dibanyakin aja. Tapi menurut aku pakai takaran yang aku pakai ini tuh perfect gitu loh. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh nggak beku banget dan nggak cair banget. Kita langsung aja cocok pakai coklatos. Ini tuh dijamin double nyoklat. Coklatosnya kan manis ya, ditambahin dark coklat kayak gini, ini tuh bener-bener kayak perpaduan yang enak. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku omongin, ini tuh enak banget coklatnya, nggak mirip kayak coklat Sparrow. Kalau teman-teman tahu coklat Sparrow itu kayak ada ciri khasnya sendiri gitu loh. Menurut aku nggak bakalan bisa hilang sih rasa itu. Tapi kalau coklat ini tuh coklatnya kayak coklat enak lah, pokoknya agak premium sedikit sih. Aku juga kemarin belinya juga agak lumayan harganya, kayaknya ya lebih mahal ini daripada coklat Sparrow. Buat teman-teman yang mau ikutan giveaway, untuk syarat dan ketentuannya teman-teman bisa langsung aja baca di sini. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.